Halaman 66 long tail. Halaman 67 bab long tail tema pola. Definisi pola nomor 2. Model bisnis long tail adalah tentang menjual sedikit dari banyak jenis produk. Model ini berfokus pada penawaran sejumlah besar produk ceruk yang jarang terjual. Total penjualan barang-barang ceruk dapat sama menguntungkannya. Dengan model konvensional, karena sejumlah kecil yang terbaik berperan besar terhadap mayoritas pendapatan. Model bisnis long tail memerlukan biaya inventory rendah dan platform yang kuat untuk membuat konten ceruk selalu tersedia bagi pembeli yang tertarik. Referensi 1. The Long Tail, Why the Future of Business is Selling Less of More oleh Anderson Chris, tahun 2006. 2. The Long Tail, World Magazine oleh Anderson dan Chris, Oktober 2004. Contoh: Netflix, eBay, YouTube, Facebook, Lulu. Halaman 68. Konsep long tail diciptakan oleh Chris Anderson untuk menjelaskan pergeseran dalam bisnis media dari menjual beberapa item tanda petik terlaris dalam jumlah besar menjadi menjual sejumlah besar item produk ceruk, masing-masing dalam jumlah yang relatif sedikit. Anderson menjelaskan beberapa banyak penjualan yang tidak sering terjadi dapat menghasilkan total pendapatan yang besarnya sama dengan atau bahkan melampaui pendapatan yang dihasilkan karena berfokus pada produk tanda petik terlaris. Anderson meyakini tiga pemicu ekonomi menghasilkan fenomena Anderson meyakini tiga pemicu ekonomi menghasilkan fenomena berikut dalam industri media. 1. Demokrasi peralatan produksi. Semakin murahnya biaya teknologi menyebabkan semua individu dapat mengakses beberapa peralatan yang beberapa tahun sebelumnya sangat mahal. Sekarang ini, jutaan amatir dapat merekam musik, menghasilkan film pendek, dan mendesain software sederhana dengan hasil profesional. 2. Demokratisasi distribusi. Internet telah membuat distribusi konten digital menjadi komoditi dan secara dramatis menurunkan biaya inventory, komunikasi, dan transaksi, membuat pasar baru untuk produk-produk ceruk. 3. Semakin rendahnya biaya pencarian untuk menghubungkan permintaan dan penawaran. Tantangan real dari penjualan konten ceruk adalah menemukan pembeli potensial yang tertarik, mesin pencari dan rekomendasi yang sangat kuat, peringkat pengguna, dan komunitas peminat membuat hal ini menjadi lebih mudah. Halaman 69 bab long tail tema pola. Long tail berfokus pada banyak produk yang masing-masing dijual dalam jumlah sedikit. Riset Anderson terutama berfokus pada industri media. Misalnya, ia memperlihatkan bagaimana perusahaan persewaan video online Netflix berubah ke arah pemberian lisensi sejumlah besar film ceruk. Walaupun masing-masing film ceruk relatif jarang disewa, pendapatan rata-rata dari katalog film ceruk Netflix yang sangat besar menyaingi pendapatan dari penyewaan film-film yang sangat populer. Akan tetapi, Anderson menunjukkan bahwa konsep long tail juga berlaku untuk industri di luar industri media. Situs pelelangan online eBay yang sukses didasari pada sepasukan besar juru lelang yang menjual dan membeli barang-barang tanda petik tidak laris dalam jumlah sedikit. Halaman 70 bab long tail tema pola. Berisi
Transformasi industri penerbitan buku. Model lama. Kita semua tentu pernah mendengar penulis yang dengan hati-hati membuat dan mengirimkan naskah ke penerbit untuk dicetak. Namun, terus-menerus menghadapi penolakan. Citra penerbit dan penulis yang klise ini hampir sepenuhnya benar. Model penerbit buku konvensional dibangun di atas proses seleksi. Penerbit menyaring banyak penulis dan naskah dan kemudian memilih naskah yang sangat mungkin dapat mencapai target penjualan minimum. Penulis dan judul yang kurang menjanjikan akan ditolak karena tidak akan menguntungkan untuk disunting dan disalin, didesain, dicetak, dan dipromosikan jika terjual dalam jumlah sedikit. Penerbit sangat tertarik pada buku-buku yang dapat mereka cetak dalam jumlah besar untuk dijual kepada umum. Model baru. Lulu.com mengubah model penerbitan konvensional yang berpusat pada buku terlaris dengan memungkinkan semua orang menerbitkan buku. Prinsip model bisnis ini adalah membantu penulis, ceruk, dan amatir untuk memasarkan hasil karyanya. Model ini menghilangkan hambatan untuk masuk ke dunia penerbitan karena menyediakan peralatan bagi penulis untuk membuat, mencetak, dan mendistribusikan hasil karyanya melalui pasar online. Sangat berlawanan dengan model konvensional yang menyeleksi buku tanda petik layak dijual. Kenyataannya, semakin banyak penulis yang ditarik oleh Lulu.com, semakin sukses Lulu.com, karena penulis tersebut menjadi pelanggan. Dengan kata lain, Lulu.com adalah platform berisi banyak atau multi-set. Lihat halaman 76, yang melayani dan menghubungkan penulis dan pembacanya secara long tail dari konten ceruk yang dihasilkan pengguna. Ribuan penulis menggunakan perangkat swalayan Lulu.com untuk menerbitkan dan menjual bukunya. Cara ini berhasil karena buku-buku dicetak hanya untuk pesanan yang datang. Kegagalan judul tertentu untuk dijual tidak relevan bagi Lulu karena tidak mengakibatkan biaya. Model baru ada pada halaman 71 bab long tail tema pola. Halaman 72 bab long tail tema pola. Long tail baru dari perusahaan Lego. Perusahaan mainan anak-anak dari Denmark, Lego, mulai memproduksi permainan batu bata saling terkunci yang sekarang dikenal itu pada tahun 1949. Anak-anak dari berbagai generasi pernah memainkannya. Lego telah menjual ribuan kit dengan berbagai tema, termasuk stasiun ruang angkasa, bajak laut, dan abad pertengahan. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, persaingan yang semakin ketat dalam industri mainan anak-anak memaksa Lego mencari jalan baru yang inovatif untuk tetap bertumbuh. Lego mulai membeli lisensi atas hak menggunakan karakter dari film hebat seperti Star Wars, Batman, dan Indiana Jones. Walaupun mahal, lisensi semacam ini terbukti menjadi pembangkit pendapatan yang mengagumkan. Pada tahun 2005, Lego mulai bereksperimen dengan konten yang dibuat pengguna. Lego memperkenalkan Lego Factory yang memungkinkan pelanggan merakit kit Legonya sendiri dan memesannya secara online. Dengan menggunakan software yang disebut Lego Digital Designer, pelanggan dapat menemukan dan merancang bangunan, kendaraan, dan karakternya sendiri, memilih dari ribuan komponen dan lusinan warna. Pelanggan bahkan dapat mendesain box yang berisi kit yang disesuaikan. Melalui Lego Factory, perusahaan ini mengubah pengguna pasif menjadi peserta aktif
dalam pengalaman merancang Lego. Model ini mengharuskan perubahan infrastruktur rantai supply, dan karena volumenya masih rendah, Lego belum benar-benar menyesuaikan infrastruktur pendukungnya dengan model Lego Factory yang baru. Sebaliknya, Lego justru memperbaiki dengan sedikit perubahan pada sumber daya dan aktivitas yang ada. Meskipun demikian, dalam bentuk model bisnis, Lego melangkah melalui kustomisasi massal dengan memasuki teritori long tail. Selain membantu pengguna merancang rangkaian Legonya sendiri, Lego Factory juga menjual rangkaian yang didesain pengguna secara online. Beberapa produk ini terjual dengan baik, beberapa laku sedikit, dan beberapa ada juga yang tidak laku sama sekali. Yang penting untuk Lego adalah bahwa rangkaian hasil desain pengguna memperluas lini produk yang sebelumnya hanya berfokus pada produksi teralis yang jumlahnya terbatas. Sekarang, aspek bisnis Lego ini hanya mempengaruhi sebagian kecil pendapatan total, tetapi merupakan langkah pertama ke arah penerapan model long tail sebagai komplement atau bahkan alternatif untuk model pasar massal konvensional. Lego plus pengguna Lego dapat membuat desainnya sendiri dan memesan secara online sama dengan Lego Factory. Plus Lego memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menjual desain mereka secara online, sama dengan katalog pengguna Lego. Sembilan blok bangunan berdasarkan Lego Factory kit yang didesain pelanggan. Key partner: pelanggan yang mendesain Lego baru dan memasangnya secara online menjadi mitra utama dalam menghasilkan konten dan nilai. Key activities: kosong. Key resource: Lego belum sepenuhnya mengubah sumber daya dan aktivitasnya, terutama yang dioptimalkan untuk pasar massa. Value proposition: Lego pada intinya mengembangkan lingkup penawaran kit yang sudah tersedia dengan memberi penggemar Lego alat-alat untuk membangun dan memamerkan kit yang mereka desain sendiri. Customer relationship: Lego Factory membangun komunitas long tail di seputar pelanggan yang benar-benar tertarik akan konten ceruk dan ingin melangkah melampaui kit retail yang tersedia. Customer segment: ribuan kit baru yang dirancang pelanggan melengkapi standar rangkaian blok Lego dengan sempurna. Lego Factory menghubungkan pelanggan yang menciptakan rangkaian yang disesuaikan dengan pelanggan lainnya, sehingga menjadi platform promotor pelanggan dan meningkatkan penjualan. Revenue stream: Lego Factory bertujuan menghasilkan sedikit pendapatan dari sejumlah besar barang rancangan pelanggan. Hal ini menunjukkan penambahan bernilai bagi pendapatan retail tradisional bervolume tinggi. Penjelasan tadi terdapat di halaman 73 bab long tail tema pola. Halaman 74 bab long tail tema pola. Pola long tail. Halaman 75 bab long tail tema pola. Penyedia layanan konten ceruk profesional dan atau dibuat pengguna merupakan mitra utama dalam pola ini. Penjelasan tersebut adalah dari 9 blok bangunan key partner. Lanjut, proposisi nilai dari model bisnis long tail ditandai oleh penawaran berbagai jenis barang, tanda petik tidak laris yang dapat berdampingan dengan produk-produk tanda petik laris. Model bisnis long tail juga dapat memfasilitasi dan bergantung pada konten yang dibuat pengguna. Penjelasan tersebut berisi dari value proposition. Lanjut, model bisnis long tail berfokus pada pelanggan ceruk. Penjelasan tersebut
terdapat di customer segment. Lanjut, model bisnis long tail dapat melayani baik produsen konten profesional maupun amatir dan menciptakan platform berisi banyak atau multi-set. Dan dalam kurung, lihat halaman 76 yang mendukung pengguna dan produsen dengan cara yang sama. Lanjut, sumber daya utama adalah platform. Aktivitas kunci meliputi pengembangan dan pemeliharaan platform serta penguasaan konten, ceruk, dan produksi. Penjelasan tersebut untuk key activities dan juga key resource. Lanjut, biaya utama yang timbul mencakup biaya pengembangan dan pemeliharaan platform. Penjelasan tersebut untuk cost struktur. Lanjut, model ini didasarkan pada pengumpulan pendapatan yang kecil dari banyak item. Arus pendapatan bervariasi, mulai dari iklan, penjualan produk, ataupun iuran berlangganan. Penjelasan tersebut untuk revenue stream. Lanjut, model bisnis long tail biasanya mengandalkan internet untuk hubungan pelanggan dan atau saluran transaksi. Penjelasan tersebut untuk channel.